Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara semuanya. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita jumpa ini hari pertama kita memasuki tahun baru 2021. Oh, betapa luar biasanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, sehingga kita semuanya bisa melangkah dan berada hari ini di tahun 2021. Setelah Tuhan menyertai, memberkati, memelihara hidup kita, walaupun di tengah-tengah tantangan yang besar, akibat pandemi di tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita semuanya, sehingga kita berada di tahun yang baru ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Tuhan dalam kita melangkah menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Mari kita dengarkan. Zaman sekarang, berjagalah di tengah-tengah dunia yang saat ini bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar yang menggemparkan, banyak kabar yang membuat cemas, yang banyak membuat orang takut, yang banyak membuat orang gelisah. Saat ini kami mengajak semua saudara-saudara, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Hanya kita berlindung di dalam sabda Tuhan, hanya kita berlindung di bawah kaki Tuhan, hanya kita berlindung di dalam Tuhan, maka kita akan mendapat ketenangan, maka kita akan mendapat sentosa. Zaman sekarang, berjagalah di tengah bergelora.
dalam sabda Allah. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, di hari pertama tahun 2021, saya akan menyampaikan renungan pada hari ini merupakan pesan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara semua dalam menjalani tahun 2021. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lagu tadi berkata bahwa zaman sekarang berjagalah. Saudara-saudara, memang kita perlu berjaga di hari-hari ini. Berjaga dalam arti bahwa kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tetap siuman. Iman kita, rohani kita tetap siuman. Jangan tidur. Janganlah kita seperti 5 anak dara yang bodoh, yang tidak bersiap-siap ketika mempelai itu datang dan berkata, "Song-songlah dia," tetapi mereka sedang tertidur. Tapi marilah kita di tahun ini menjadi seperti 5 anak dara yang bijaksana, yang tetap dalam posisi berjaga-jaga dan bersiap-siap, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari jangan kita tidur, tetapi tetap siuman. Dalam arti tetap di dalam Tuhan. Tetap hidup sesuai firman Tuhan. Tetap seperti firman Tuhan katakan, "Tinggallah dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Sebab lagu tadi juga berkata, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Oh saudara-saudara, kita telah mengalami kabar-kabar yang menggemparkan, dan kabar-kabar itu menakutkan, kabar-kabar itu mencemaskan, kabar-kabar itu menggelisahkan, kabar-kabar itu membuat banyak orang kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Ya, kabar-kabar itu pada akhirnya menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Dan setelah kita memasuki tahun baru ini, saya mau berkata sampai hari ini, kabar menggemparkan itu belum selesai, saudara-saudara. Ya, bahkan saudara-saudara semakin bertambah-tambah. Ya, tidak menurun tapi semakin bertambah-tambah. Bahkan lebih menggemparkan lagi suatu kabar bahwa ada varian baru COVID-19 yang lebih ganas lagi, yang begitu cepat mutasinya, yang begitu cepat menjangkiti banyak orang, saudara-saudara.
Oh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita menjalani tahun ini, kita tahu tahun ini masih merupakan misteri, ya. Masih merupakan suatu rahasia, kita tidak tahu. Bisa saja saudara-saudara, tahun ini akan kita lihat lagi, mendengar lagi kabar-kabar yang menggelisahkan. Oh saudara yang dikasih Tuhan, kita selama ini sudah mendengar kabar-kabar yang menggelisahkan. Baik itu bencana alam, saudara yang dikasih Tuhan, baik itu masalah-masalah ekonomi, baik itu pandemi, saudara-saudara yang sampai hari ini masih berlangsung, saudara yang dikasih Tuhan. Baik itu kekerasan, terorisme, ya, kebencian di mana-mana, peperangan-peperangan. Banyak kabar yang menggemparkan, saudara-saudara. Ya. Oleh sebab itu, tadi dalam lagu tadi berkata, zaman ini kita harus berjaga-jaga. Ya. Karena banyak kabar menggemparkan. Dan akhirnya ditutup dengan kalimat, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara, pesan Tuhan di tahun ini, saudara-saudara, mari kita tetap berlindung dalam sabda Allah. Dalam firman Tuhan, siapakah itu? Yaitu Tuhan sendiri. Dalam arti di sini adalah kita berlindung kepada Tuhan saja. Ya. Kita jangan berlindung kepada manusia, kepada kekuatan-kekuatan yang lain, saudara-saudara. Tapi berlindung kepada Tuhan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan yang telah saya baca tadi, jika kita berlindung kepada Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan, dalam arti berlindung di sini, selalu percaya kepada Tuhan, selalu berjalan bersama Tuhan, selalu beriman kepada Yesus, tetap teguh di dalam Dia, tetap eksis di dalam Tuhan, tetap berdoa, maka Tuhan berfirman di sini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara yakinlah bahwa jika Tuhan telah memimpin saudara di tahun ini, dan saudara ada, hidup, bergerak sampai hari ini, Tuhan yang sama juga yang telah memberkati saudara, Tuhan yang sama yang akan menyertai, melindungi, memberkati saudara hari ini. Dan perlindungan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin, ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudara-saudara, ya. Bukanlah suatu janji-janji dusta, ya. Bukan surga telinga seperti para politisi, tapi janji Tuhan ya dan amin. Jika Tuhan berjanji itu pasti. Saudara-saudara, ketika kita berlindung di dalam Yesus Kristus, maka di sanalah kita akan merasa damai, kita akan merasa sukacita, kita akan memperoleh pemeliharaan, kita akan memperoleh kekuatan, kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Di dalam Yesuslah suatu tempat yang aman dan damai, saudara-saudara. Di dalam Yesus saja, ya. Ketika murid-murid berada di danau dan gelombang, ombak begitu besar, mereka ketakutan, ya. Tapi saudara-saudara, ketika mereka mengenal Yesus, ketika mereka menghadirkan Yesus, membangunkan Yesus, maka ketakutan itu berubah menjadi ketenangan, menjadi sukacita, menjadi pengharapan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati dan memberi kekuatan kepada kita semuanya. Zaman sekarang, berjagalah. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Dan firman Tuhan yang terakhirnya saya ingin bacakan kepada saudara. Nah, Mazmur 121 ayat 1 dan seterusnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu percayalah akan Dia, datanglah selalu kepadanya dan selalu berlindung di dalam naungan sayapnya, saudara-saudara. Tahun baru ini kita akan jalani bersama Tuhan dan kita akan melihat jalan keluar. Kita akan melihat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.